Salam, selamat pagi, selamat berjumpa lagi melalui sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kalading yang kami hormati. Hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan beraktivitas pada pagi hari ini, marilah kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun terlebih dahulu mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami tiada henti tidak mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Bapa yang begitu nyata bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada pagi hari ini kami akan mengawali segala aktivitas yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Biarlah Tuhan kiranya menuntun kami dan menyertai kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada pagi hari ini akan menjadi landasan bagi kami untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua firman Tuhan yang akan membimbing kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9 dan Lukas pasal 20 ayat 38. Mazmur 116 ayat 9, aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Lukas 20 ayat 38, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan berjudul berharap kepada Allah. Jadi berharap kepada Allah. Setiap orang, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak terkecuali ingin dilepas dari masalah. Tapi dalam kenyataannya masalah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Banyak orang berusaha untuk berlari dari masalah, namun yang muncul justru masalah-masalah baru, Bapak Ibu sekalian. Ini artinya bahwa kita tidak dapat menghindari masalah. Kita tidak dapat menghindar dari masalah. Jadi masalah itu harus kita hadapi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu cara menghadapi masalah yaitu dengan berharap pada Allah. Berharap di sini bukan berarti kita diam, menunggu tangan Tuhan yang kuasa turun untuk mengangkat permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi berharap di sini berarti kita
menyertakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dengan sepenuh hati meyakini bahwa Allah dengan tangannya yang penuh kuasa akan mengangkat, menolong, dan menghibur kita dari setiap persoalan yang kita alami. Sebagaimana pembacaan dua ayat daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, baik di dalam Mazmur pasal 119 ayat 6 ayat 9 maupun di dalam Lukas pasal 20 ayat 38. Semua di situ menyatakan dalam deklarasi iman. Mazmur yang sungguh-sungguh merasakan bagaimana tangan kuasa Tuhan menolong kehidupannya. Jadi pemazmur memiliki pengalaman iman, sehingga di dalam menghadapi masalah dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir, karena dia memiliki keyakinan yang penuh bahwa Tuhan Allahnya adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati, yang akan menolong, menuntun, dan menghibur dia di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Sehingga Daud tidak khawatir, tidak takut akan persoalan yang dihadapi di dalam dia menjalani kehidupannya dengan dia ini. Nah, teladan pemazmur inilah yang harus kita pahami dan harus kita lakukan apabila kita menghadapi masalah di tengah-tengah kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang persoalannya, apakah kita memiliki keyakinan seperti pemazmur? Kalau kita masih khawatir, kalau kita masih kecewa di dalam menghadapi persoalan dan masalah-masalah dalam kehidupan ini, berarti kita menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita masih khawatir dan takut di dalam menjalani kehidupan kita di negara ini, berarti kita masih mengikuti cara-cara manusia. Kita menyandarkan pada pemikiran-pemikiran manusia. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini akan jelas mengatakan kepada kita supaya kita optimis di dalam menghadapi persoalan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang akan selalu mendampingi, menuntun hidup kita kalau kita berseru kepada Dia. Kita percaya dan meyakini bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Dahsyat, Allah yang lebih besar dari persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita takut, janganlah kita berharap kepada manusia untuk menyelesaikan permasalahan kita yang bertumpuk-tumpuk dalam kehidupan ini, yang pada akhirnya akan melahirkan kekecewaan di dalam hati kita. Marilah kita berharap, menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Allah yang akan memberikan penghiburan, pertolongan yang sejati di dalam kehidupan kita apabila kita menghadapi masalah, sehingga kita berani dengan tegas, dengan penuh keyakinan mendeklarasikan pengalaman iman kita kepada saudara-saudara kita yang lain,
bahwa kita tidak akan takut lagi. Kita memiliki kekuatan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Karena Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, dialah yang akan mengangkat beban hidup kita selama kita berpegang teguh pada keyakinan iman kita bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas berkat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang akan kami jadikan sebagai dasar dalam kami beraktivitas di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kiranya selalu menuntun kami, memberkati kami, sehingga apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Dia. Dan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, Tuhan memelihara kehidupan jasmani kami di dunia ini. Pakai kami ya Tuhan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai kami ya Tuhan menjadi terang dan berkat bagi saudara-saudara kami yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.